Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis paragraf. Jenis paragraf berdasarkan pola penalaran. Berdasarkan pola penalaran, dalam setiap karangan ilmiah, seluruh gagasan itu dikemas dalam bentuk paragraf. Dalam setiap paragraf harus dipastikan ada gagasan pokok atau gagasan utamanya. Sedangkan gagasan lain yang ada di dalam paragraf itu merupakan penjelas. Berdasarkan pola penalaran, pengelompokan paragraf didasarkan pada penempatan gagasan utama. Berdasarkan letak gagasan utama itu, paragraf dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama yaitu paragraf deduktif, induktif, deduktif-induktif, interaktif, dan menyebar. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utamanya. Yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Secara garis besar, paragraf induktif mempunyai ciri-ciri yang pertama yaitu diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama. Dan yang kedua yaitu menarik simpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa terkhusus. Selanjutnya yaitu paragraf deduktif-induktif atau campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun ada dua kali pemunculan kalimat topik, hal itu bukan berarti gagasan utamanya ada dua. Adanya dua kalimat topik itu hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk memperjelas informasi. Paragraf dengan pola ini dimulai dari pernyataan yang berfungsi umum, diikuti dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus sebagai penjelas, dan diakhiri dengan pernyataan umum lagi yang merupakan pengulangan gagasan utamanya. Biasanya, gagasan utama pada akhir paragraf dikemas dengan kalimat topik yang agak berbeda dengan kemasan kalimat topik pertamanya. Yang selanjutnya yaitu paragraf interaktif. Paragraf interaktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama dan ditambahkan lagi kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi yang diberikan. Yang selanjutnya yaitu paragraf narasi atau hiasan. Narasi merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik peristiwa kenyataan maupun peristiwa rekaan, atau pengalaman hidup berdasarkan perkembangannya dari waktu ke waktu sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa tersebut. Ciri utama paragraf narasi adalah adanya peristiwa atau kejadian baik yang benar-benar terjadi atau berupa imajinasi maupun gabungan keduanya yang dirangkai dalam urutan waktu. Di dalam peristiwa itu ada pula tokoh yang menghadapi suatu konflik. Konflik itulah yang dapat menambah daya tarik cerita. Narasi ekspositoris berisi penyampaian informasi secara tepat tentang sesuatu peristiwa berdasarkan data yang sebenarnya dengan tujuan memperluas pengetahuan orang tentang kisah seseorang, biasanya satu orang saja. Narasi artistik berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu atau menyampaikan suatu amanat terselubung kepada para pembaca atau pendengar sehingga tampak seolah-olah melihatnya. Narasi sugestif berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu dan menyampaikan suatu amanat secara terselubung kepada para pembaca atau pendengar sehingga tampak seolah-olah melihat. Berdasarkan sifat informasinya, ada narasi yang berupa fakta dan narasi yang berupa fiksi. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi berisi gambaran mengenai suatu objek atau suatu keadaan
sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Paragraf ini bertujuan untuk memberikan kesan kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, waktu, peristiwa, dan semacamnya yang ingin disampaikan si penulis. Paragraf deskripsi mempunyai beberapa pola pengembangan. Yang pertama yaitu pola deskripsi spasial, yang kedua pola deskripsi sudut pandang, yang ketiga pola deskripsi pengamatan atau observasi, dan yang keempat pola deskripsi fokus. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Paragraf eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi. Adapun ciri-ciri paragraf eksposisi, yang pertama yaitu berusaha menjelaskan sesuatu. Yang kedua, gaya tulisan bersifat informatif. Yang ketiga, fakta dipakai sebagai alat kontribusi. Dan yang keempat, fakta dipakai sebagai alat untuk mengonstruksikan informasi. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi atau paragraf bahasan adalah suatu corak paragraf yang bertujuan membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Dalam paragraf ini, penulis menyampaikan pendapat yang disertai penjelasan dan alasan yang kuat dan meyakinkan dengan maksud agar pembaca bisa terpengaruh. Dasar tulisan argumentasi adalah berpikir kritis dan logis berdasarkan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Fakta-fakta tersebut dapat diperoleh dengan berbagai cara, antara lain bahan bacaan seperti buku, majalah, surat kabar, atau internet, wawancara atau angket, penelitian atau pengamatan langsung melalui observasi. Selain itu, paragraf ini harus dijauhkan dari emosi dan unsur subjektif. Paragraf argumentasi dapat dikembangkan dengan pola sebab akibat, yakni menyampaikan terlebih dahulu sebab-sebabnya dan diakhiri dengan pernyataan sebagai akibat dari sebab tersebut. Paragraf pembuka atau pengantar. Paragraf ini merupakan pembuka untuk sampai pada permasalahan yang dibicarakan. Dengan kata lain, paragraf membuka itu mengantarkan pembaca pada pembicaraan. Berdasarkan dengan itu, paragraf ini berfungsi untuk memberitahu latar belakang, masalah tujuan, dan anggapan dasar. Ada beberapa fungsi paragraf pengantar. Yang pertama yaitu menunjukkan pokok persoalan yang mendasari masalah. Yang kedua, menarik minat pembaca dengan mengungkapkan latar belakang dan pentingnya pembacaan masalah tersebut. Yang ketiga yaitu menyatakan tesis, yaitu ide sentral karangan yang ada di bahasan. Dan yang keempat yaitu menyatakan pendirian atau pernyataan maksud sebagai persiapan ke arah pendirian selengkapnya sesuai dengan akhir karangan. Yang selanjutnya yaitu paragraf isi. Paragraf isi merupakan inti dari sebuah karangan yang terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Di dalam paragraf isi inilah inti pokok pikiran penulis dikemukakan. Dalam paragraf isi ini ada paragraf yang merupakan pengembangan dari pokok pikiran. Ada pula yang berperan sebagai transisi atau peralihan gagasan. Yang selanjutnya yaitu paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan simpulan dari pokok-pokok pikiran dalam paragraf isi. Tujuan penyajian paragraf penutup ini adalah agar apa yang tertuang dalam paragraf-paragraf sebelumnya terkesan mendalam di benak pembacanya. Secara umum, fungsi paragraf penutup dapat disampaikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu paragraf penutup menunjukkan bahwa karangan itu sudah selesai. Yang kedua, paragraf ini mengingatkan atau menegaskan kembali kepada pembaca akan pentingnya pokok pembahasan. Selanjutnya yaitu paragraf ini berupaya untuk memuaskan pembaca untuk mendapatkan pandangan baru.
Yang selanjutnya, paragraf ini menyajikan simpulan. Untuk memberi kesan yang kuat kepada pembaca, penulis dapat menutup karangan ini dengan yang pertama, menegaskan kembali tesis atau ide pokok karangan dengan kata-kata lain. Selanjutnya yaitu meringkas atau merangkum gagasan-gagasan penting yang telah disampaikan. Selanjutnya, memberikan kesimpulan, saran, dan proyeksi masa depan. Yang terakhir, memberikan pernyataan yang tegas dan kesan yang mendalam. Kiranya hanya itu materi yang dapat saya jelaskan mengenai jenis-jenis paragraf. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video saya hingga akhir dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.